dan bergabung malam ini. Wow, excited. So we are in the last day of the 10 days Pentecost today. Ya, kita ada di hari terakhir. Ini hari yang ke-10. Wow, excited. Saya berdoa semua kita juga excited di rumah-rumah. Kita mau memuji, menyembah Tuhan sama-sama. Fokus pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan. Kita mau invite Holy Spirit. Hari ini Pentecost Sunday. Ya, kita merayakan hari Pentakosta hari ini. So, dahsyat luar biasa. Bagi saya ini hari yang panjang sekali. Ya, dari pagi subuh udah bangun, terus pelayanan, dari pagi ada 3 ibadah, kemudian saya memimpin doa untuk pertemuan para pengerja, hamba-hamba Tuhan semua di bawah pelayanan saya. Habis itu saya masih ada melayani lagi pertemuan bangsa-bangsa doa Indonesia sebagai hostnya, dan saya juga harus berbicara. Dan puji Tuhan baru nyampe rumah, nggak lama saya mandi buru-buru biar fresh dan kita bisa fellowship sama-sama. Oke, so the joy of the Lord is our strength. So mari kita siapkan hati kita, saja kita satukan hati untuk berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur. Hari ini kami excited, kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu dengan sehati di malam yang terakhir dari program 10 Days of Pentecost today. Kami mengucap syukur kalau kami tetap dengan sukacita boleh mengikuti mereka yang sudah berhari-hari ini ikut serta Tuhan, berkat Tuhan spesial. Kami tahu ada breakthrough atas hidup kami, ada breakthrough dalam segala permohonan doa kami, dan terlebih ada breakthrough buat negeri dan bangsa kami saat kami memuji menyembah Tuhan. Lawatan Roh Kudus terjadi buat umat-Mu, buat gereja-Mu, dan bagi negeri kami. Haleluya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua sahabat Worshipers dimanapun. Kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan suara saya masih cukup oke. Karena lumayan hari ini ya. Puji Tuhan. Mari satukan hati kita. Kita memuji Dia. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Kita undang Roh Kudus di tempat kita masing-masing. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. In Your presence there's healing divine. There's no other power can heal me but Thine. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome
in this place. Kami mengundang hadirat Roh Kudus di tempat di mana kami berada, dimanapun sahabat worshipers berada. Hadirat Roh Kudus memenuhi kami. We welcome you in our places, Lord. Kami mengundang Kau untuk nyata Tuhan, hadirat dan kuasa-Mu atas kehidupan kami. Omnipotent Father, Allah yang Maha Kuasa, yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan. Thou art welcome. Kami sambut Engkau dalam hidup kami. Di hari kami merayakan Pentakosta ini Tuhan, kami percaya juga ada kuasa kesembuhan mengalir saat kami memuji dan menyembah. Because in your presence there is healing divine. Ada kesembuhan ilahi. Malam ini di hadirat Tuhan ada kesembuhan ilahi juga terjadi. In your presence there's healing divine. There's no other power can heal me but Thine. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. Omnipotent Father, omnipotent Father of mercy and grace, Thou art welcome in this place. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you in our places. Tuhan, kami menyambut hadirat-Mu Roh Kudus dimanapun kami berada malam ini. Kami berdoa biar setiap kami mengalami pengalaman Pentakosta, kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami dibaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, terima kasih. Curahkan hujan Roh-Mu. Curahkan pengurapan itu bagi kami semua. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Nyanyikan, beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Tuhan, aku berdoa untuk pengurapan Tuhan turun di rumah-rumah. Aku berdoa dalam nama Yesus. Malam ini ada hujan pencurahan Roh-Mu atas kami. Hujan Roh-Mu, beri api, beri hujan. Oh Tuhan, sungguh kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Api yang membawa kuasa Tuhan, hujan yang membawa blessing dari Tuhan, itu turun atas setiap kami.
Oh yes, Lord. Send your fire, send your rain, holy oil in Jesus' name. Loose the wind that brings heaven's change. Send your fire, send the oil, the wind and rain. Send your fire, send the oil. Tuhan curahkan api, Tuhan curahkan minyak, ya. And the Lord send rain. Api itu membawa kuasa Tuhan, ya. Minyak itu yang membuat kita punya kehidupan rohani terus menyala. Tapi hujan itu dicurahkan untuk memberkati kita. Oke, yang percaya katakan amin. Ya, saya nyanyikan sama-sama. Yuk, mungkin bahasa Indonesia saudara bisa ikut. Beri api, beri hujan. Beri api, beri hujan. Seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri hujan. Seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu sekarang. Lord, send your rain. Lord, send your fire. Lord, send the oil, the wind, and the rain. Upon your people, atas setiap kami Tuhan. Curahkan hujan berkat. Curahkan api kuasa-Mu yang membakar roh kami bernyala-nyala untuk menjadi saksi-Mu, menjadi terang di mana kami berada. Oh, curahkan minyak yang membawa healing, kesembuhan dimanapun kami ada. Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Sing it with me. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Yes, Lord, we believe. Oh, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Hallelujah. Holy Spirit, rain
Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain on us. Tuhan, curahkan roh-Mu atas setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, sesuatu yang baru terjadi atas hidupan rohani kami. Benar-benar kebangunan rohani terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, katakan amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa setiap kita melewati 10 days of Pentecost today ini, saudara, berapi-api. Ya, spiritmu boleh bangkit lagi, rohanimu bangkit lagi, ya, semangatmu melayani Tuhan bangkit lagi. Kita sering dengar istilah kebangunan rohani, ya, revival sebenarnya kebangkitan, tapi kebangunan rohani, kita sering Indonesia dengar istilah itu. Tapi sebetulnya apa sih kebangunan rohani sesungguhnya? Yaitu waktu roh kita bangkit. Ya, pengalaman Pentakosta itu membawa kebangunan rohani. Saya berdoa malam ini, pengalaman baptisan Roh Kudus, pengalaman kita dipenuhi Roh Kudus, pengalaman kita di hari Sunday Pentecost ini membawa kepada kita roh yang bernyala-nyala. Pelita kita nggak pernah padam. Ya, kita jadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yang pelitanya terus menyala. Karena minyak itu Tuhan berikan, api itu Tuhan berikan, dan ada hujan blessing. 2 hari yang lalu saya membagikan tentang the first Pentecost, ya, tema tentang Pentecost today, puncaknya malam ini. Kemarin saya berbicara tentang the second Pentecost, dan hari ini saya ingin berbicara tentang the third Pentecost. Apa itu? Ya, sudah mengikuti 2 hari yang lalu saya berbicara tentang Pentecost yang pertama, di mana Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, di mana murid-murid Tuhan berkumpul, ada 120 murid. Terjadi luar biasa. Ya, kemudian signifikan lawatan Roh Kudus yang ditandai kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus terjadi di awal abad 20, tepatnya di tahun 1906 di Azusa Street, California. Dan di situ saudara cukup signifikan, punya dampak luar biasa. Kemarin saya bagikan bahwa itu sebutnya sejak awal abad ke-20, ya, ada beberapa lawatan Tuhan di Kansas City, di Wales, sampai puncaknya di Azusa Street. Dan kemudian selama 3 tahun lawatan Tuhan luar biasa, ya, terjadi di Azusa Street. William Seymour, seorang tokoh orang kulit hitam hamba Tuhan yang dipakai pada Pentakost yang kedua ini, ya, pada kejadian lawatan Tuhan di Azusa Street. Dia pernah bernubuat, dan dia tuliskan dalam tulisan bukunya. Dia katakan a century from now. Itu artinya 1 abad dari zamannya dia. Berarti itu hari-hari ini, tahun-tahun kita berada. The Lord, Holy Spirit will be pouring out. Akan dicurahkan jauh lebih besar. Dan itu mendunia, ke seluruh dunia. Jadi saudara, ada satu lawatan terbesar dan terakhir akan terjadi, a century, seabad kira-kira dari pengalaman Pentakosta di Azusa Street Prayer Tower. Di Azusa Street, Los Angeles, California. Saudara, saya percaya itu terjadi hari-hari ini. Karena itu kita mau berkata, ini adalah the last Pentecost. Kita pakai istilah the third Pentecost, dan kita percaya this is the last. Karena apa? Menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus akan datang segera. Pertobatan itu akan terjadi luar biasa. Tanda dari kedatangan Tuhan Yesus yang terakhir adalah ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada semua orang. Barulah tiba kesudahannya. Ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan kepada semua orang, sebetulnya saudara, bagaimana Injil Kerajaan diberitakan kepada semua orang? Itu bukan karena karya manusia, bukan kehebatan manusia. Itu karya Allah yang bekerja oleh Roh Kudusnya atas orang percaya, saudara dan saya. Kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita jadi saksi. Terus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita jadi saksi Tuhan karena Roh Kudus ada dalam kita. Saya bahkan punya istilah gini, sebetulnya the true Christian, ya, orang Kristen yang sesungguhnya adalah mereka yang memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Karena begitu Roh Kudus ada dalam dirinya, itu yang
memampukan kita untuk menjadi seperti Kristus. Karena kata Christian atau Christian itu adalah sesuatu kayak miniaturnya Kristus, Christ-like. Kita tuh harusnya mirip serupa dengan Kristus, makanya disebut orang Kristen. Jadi saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak bisa serupa dengan Kristus. Kita perlu Roh Kudus. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, kalau kita memiliki Roh Kudus, kita akan jadi saksi Tuhan, memberitakan Injil, belas kasih, doa kita, power kuasa Tuhan mengalir, banyak mujizat, banyak pertobatan akan terjadi. Tuhan mau pakai Anda. Saya mau katakan malam ini, dengar saudara yang join, Tuhan mau pakai Anda. The Lord is going to use you. Saudara nggak bisa bilang, oh saya jemaat biasa, oh saya cuman ikut-ikutan aja. No, dengar malam ini, saya berdoa, tidak seorang pun ikut-ikutan. Ini malam terakhir saya mau bernubuat, saya mau berkata, dalam nama Yesus ada kebangunan rohani sungguh dalam hidupmu. Mulai saat ini, nggak main-main sama Tuhan. Nggak iseng-iseng sudah jadi orang Kristen. No, nggak ada yang namanya iseng-iseng. Tuhan nggak nyari fans. Tuhan nggak nyari followers. Tuhan Yesus cari disciples. Murid adalah mereka yang serupa dengan Kristus dan yang mau dipakai di akhir zaman ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. So, Tuhan bangkitkan Anda, saya, kita semua jadi murid-murid di akhir zaman untuk menyelesaikan tugas amanat agung. Saudara, ini waktunya. This is your time. This is your time. Kita nggak bilang nanti tunggu gua udah sukses. Nggak, no. This is your time. Jangan sampai telat, saudara. Nggak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Make your decision. Tuhan pakai saya. Pakai saya. Saya berdoa, saudara dipakai di era yang terbaru ini. This is the last Pentecost. Tuhan curahkan Pentakosta ketiga. Tuhan sedang mencurahkan itu. Hari-hari sangat besar. Dan yang menjadi luar biasa, saya mau katakan, Indonesia dapat favor. Indonesia adalah penyulut api Pentakosta ketiga. Dimulai di Indonesia. Hamba Tuhan Pak Niko, ya Bapak rohani saya, beliau dipakai Tuhan, diurapi, dan beliau memperkatakan dalam nama Yesus. Ia menggongkan Pentakosta ketiga sejak tahun 2013. Saudara, dan itu luar biasa. Sampai hari ini kegerakan di bangsa-bangsa, ya mulai terus api Pentakosta ketiga mulai disuarakan. Saya percaya ini yang terjadi. Sampai setiap orang, until all people, the people on earth, semua orang di atas muka bumi ini akan mengalami authentic encounter with the Holy Spirit. Mengalami perjumpaan dan lawatan Roh Kudus yang otentik, yang membawa kepada pertobatan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau dipakai Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan. Hari-hari ini saya terus berdoa supaya lawatan Tuhan yang terbesar terakhir ini terjadi. Saya sedikit mau kasih gambaran. Kalau saya katakan ini lawatan terbesar, lawatan Pentakosta pertama itu dahsyat. Dahsyat banget. Kita tahu, baca di Alkitab, murid-murid Tuhan Yesus tersebar. Mereka memberitakan Injil ya ke seluruh bagian belahan dunia yang mereka bisa datangi. Dan dalam kurun waktu 300 tahun, itu kekristenan menjadi 70% dari dunia yang dikenal waktu itu di bawah kerajaan Romawi. Mereka menjadi Kristen. Ini luar biasa, ya. Tapi amanat agung belum selesai. Kemarin saya saksikan 1000 tahun gereja mengalami zaman kegelapan gereja sampai pemulihan dibangkitkan kembali. Lalu pada awal abad 20 saya saksikan Pentakosta yang kedua, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat terjadi dari barat, kemudian api Pentakosta itu menyebar ke timur. Tapi ada waktunya. Api itu akan menyebar dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Puncaknya kedatangan Tuhan Yesus. Dan itulah hari-hari ini. Saya melihat dampaknya dahsyat. Ya, Pentakosta pertama, itu murid-murid Tuhan Yesus itu mengadakan kegerakan dari rumah ke rumah. Ya, Petrus dipakai ke rumahnya Cornelius, rumahnya perwira, ya, pada waktu harus saya sampai lupa nama areanya saking udah lama nggak di ini. Tapi kemudian dia kemudian memberitakan Injil kepada Gentiles dan mereka bertobat. Paulus pergi ke kota-kota, dia melayani di tempat di mana dia bisa berada. Dari sinagog
kalau bisa diizinkan. Kalau nggak ke rumah-rumah, di rumahnya siapa. Dampaknya from house to house, ya. Dan kegerakannya dari bawah terus bergerak. Itu dampak Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang kedua, itu lebih besar. Saya nggak ngomong number, tapi pengaruhnya. Bukan cuma houses, ya. Kalau Pentakosta kedua bukan cuma rumah-rumah, tapi buildings. Karena di Azusa itu mereka sewa gudang besar. Lalu kemudian hampir tiap hari lawatan Roh Kudus terjadi di sana. Dan kegerakan dari situ kemudian menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang datang ke sana lalu pergi ke seluruh dunia. Misionaris kemudian dikirimkan ke Europe, ke Afrika, ke Asia. Saudara, itulah kegerakan yang terjadi. Saudara, buildings kemudian muncul KKR di lapangan-lapangan, di tenda-tenda yang besar yang dibuat, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat itu terjadi muncul, ya, pada zaman abad ke-20. Saudara, apakah amanat agung selesai? Not yet, belum. Saya percaya itu akan terjadi hari-hari ini. Saudara, kalau Pentakosta pertama dampaknya dari rumah ke rumah, Pentakosta kedua, rumah juga, tapi buildings besar-besar terjadi. Tapi apakah amanat agung selesai? Belum. Pentakosta ketiga, saya percaya akan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Karena skalanya, pergerakannya bukan cuma rumah ke rumah. Bukan cuma buildings, gedung-gedung besar. Bukan cuma outdoor atau tempat terbuka, kita mengadakan crusades gitu, bukan cuma itu. Tapi kita ada di zaman di mana kegerakan akan terjadi melalui dunia maya, lewat internet. Oh, dengan berbagai platform sosial media akan terjadi kegerakan atas bangsa-bangsa. Saudara, doa-doa yang kita naikkan hari ini, saya bisa berdoa bersama-sama dengan saudara. Saya ada yang kasih info, ada yang join dari Amerika, saudara. Detik ini, saya nggak tahu, mungkin ada sahabat tulisi presiden dari state, ada yang WA saya, ada yang menjawab. Dan saya tahu dari berbagai belahan dunia. Dulu mana kebayang, saudara, kita doa sama-sama. Tadi jam 7:30 saya sharing khotbah, ada orang-orang yang dari Taiwan, dari Singapura, dari Malaysia, ya, dari Hong Kong, gabung join sama-sama. Mana kebayang zaman dulu. Saudara, kita ada kegerakan doa 24 jam, ya, dalam gerakan The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Ini selama masa pandemi sampai hari ini, kita masih ada doa siang dan malam 24/7. Dari Amerika, Eropa, Asia, ya, semua bangsa-bangsa itu mereka berdoa siang dan malam. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kegerakan dahsyat. Ini gelombang, ini baru awal. Ini akan terus, riak gelombang akan makin besar. And I believe ini menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Saudara sepakat dengan saya, katakan amin. Kita berdoa untuk malam ini sebagai puncaknya. Kita berdoa untuk lawatan terbesar atas bangsa-bangsa, Dan pada akhirnya kita minta Tuhan Yesus datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Kalau sudah sepakat dengan saya, kita doa sama-sama. Yuk. Haleluya. Ada satu lagu lama yang saya menyanyikan, kita sama-sama ya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari satukan hati kita bersama-sama berdoa buat generasi ini.
Mari yang sudah berbahasa roh, mari kita berbahasa roh doa. Saudara yang mau minta jiwa-jiwa, angkat suaramu sekarang berdoa. Kita minta lawatan Tuhan yang terbesar terakhir bagi generasi kami. Lawat ya Tuhan, lawatlah ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa dan kami sepakat dimanapun sahabat Worshipers berada bersama-sama. Kami sepakat berdoa lawatan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir terjadilah atas Indonesia. Terjadilah melanda negara-negara di Asia. Terjadilah melanda negara-negara di Australia, negara-negara di Kepulauan Pasifik. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Roh Kudus dicurahkan di Amerika, negara-negara di Amerika Utara, di Amerika Selatan, dalam nama Yesus. Pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir, the last Pentecost ini, the third Pentecost juga dicurahkan atas negara-negara di Eropa, negara-negara di Afrika, dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah goncangan sungguh terjadi seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yoel pasal 2. Banyak orang yang berseru-seru kepada nama Tuhan, dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan mereka diselamatkan. Dan itu terjadi ketika pencurahan Roh Kudus yang terbesar terakhir dicurahkan atas segala bangsa. Haleluya, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mewakili generasi saudara, boleh katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, generasi ini selamatkan. Generasi kami selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi kami, generasi kami, yes, selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh sampai pada malam yang ke-10 dari 10 days of Pentecost today. Kami percaya Tuhan, lawatan Roh Kudus akan terus bergulir, bahkan semakin besar, bigger, greater. Tuhan, itu akan sungguh terjadi melanda bangsa-bangsa. Tuhan, terima kasih kalau kami menjadi bagian daripada rencana-Mu di akhir zaman. Tuhan, aku berdoa buat semua sahabat Worshipers dimanapun mereka berada. Aku lepaskan berkat malam ini dalam nama Yesus. Biar sebelum kami tidur, mata kami dibukakan akan visi rohani. Sebelum kami tidur, roh kami bangkit kembali untuk sebuah rancangan Tuhan yang besar. Kami gak mau diam. Tuhan, at least mulut kami berdoa, berseru, minta jiwa-jiwa. Kami gak mau diam. At least we just want to worship you dan membangun tahta-Mu bagi kota, bagi negeri di mana kami berada. Pakai kami Tuhan. Pakai kami sampai Tuhan Yesus datang. Malam ini kami mau bersahati berkata bersama-sama, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Oh, rapa syakara lapa-lapa. Kami berseru, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Ada satu chorus pendek yang saya tulis belum lama ini. Saya mau nyanyikan biar mewakili kita semua. Mungkin sahabat worship belum pernah dengar, karena saya belum pernah perkenalkan lagu ini juga. Ku nantikan Engkau Yesus, datanglah segera,
Datang ya Tuhan, biar kau dapati hidupku ini berkenan padamu. Tuhan, biar jadi doa kami bersama-sama. Kami menjadi umat yang seperti 5 gadis bijaksana yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, datanglah segera. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Dan biar kau dapati kami seperti 5 gadis bijaksana yang pelitanya terus menyala, yang rohnya bernyala-nyala. Kau dapati hidup ini berkenan, karena kami punya Roh Kudus, Roh kebenaran tinggal dalam kami. Haleluya. Ku nantikan Engkau Yesus, datanglah segera. Datang ya Tuhan, biar kau dapati hidupku ini berkenan padamu. Nyanyi sama-sama, ku nantikan Engkau Yesus, datanglah segera. Datang ya Tuhan, biar kau dapati hidupku ini berkenan padamu. Berkenan padamu, biar ku berkenan padamu. Tuhan, malam ini aku lepaskan berkat untuk semua sahabat worshipers dimanapun mereka berada. Dengan berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Berkat dalam nama Yesus turun atas hidupmu, keluar masukmu, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sahabat worshipers, keep on believing and keep on worshiping. Tetap miliki roh yang bernyala-nyala. Kita menyelesaikan 10 days of Pentecost today. Dan saya percaya kita semua bergairah, giat untuk melayani Tuhan sampai generasi ini diselamatkan.